Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gladys Olia Putri dari kelas SI 03 dengan NIM 241232224. Di sini saya akan menjelaskan dan mereview serta mendemokan aplikasi Amikom Guru yang lanjutan dari yang video kemarin, eh, dari matkul Bahasa Pemrograman 2. Oke, di sini kita akan melanjutkan untuk Amikom gurunya ya. Oke, kemarin kita sudah membuat form, lalu kelas, dan presensi. Nah, sekarang kita akan menambahkan sesi presensi ini dan bisa menampilkan QR-nya ya. Oke, sebelum itu kita download dulu, yaitu dengan nama Composer ya. Nanti kalian download ya komposernya di sini di getcomposer.org. Nanti kalian klik aja nih di sini download composer setup.exe. Ya, nanti kalian bisa ikutin langkah-langkahnya ya. Karena saya udah download. Nah, setelah itu kita buka VS Code-nya. Lalu kita membuat file baru yaitu bernama file presensi. Nah, di sini kita tetap menggunakan PHP, lalu include koneksi, include header-nya. Di sini juga ada ID sesi ya untuk nanti di halaman browsernya ini. Oh, nanti ada di sini untuk PR. Oke, coba kita percobaan dulu ya. Saya juga udah membuat halaman presensinya ya. Kita klik Bahasa Indonesia, sesinya itu sesi kedua. Materinya misal kita menggunakan eh, bahasa daerah. Oke, bahasanya bahasa Jawa ya, misalnya. Oke, kita kirim ya. Nah, nanti akan ada tulisan atau muncul alert, silahkan presensi. Nah, nanti akan muncul QR seperti ini. Nah, cara membuatnya itu kita balik ke VS Code. Nah, di sini kita menggunakan section class, div class container. Itu nanti untuk membagi dua ini ya, ada border di samping kiri, lalu kanannya itu tabel untuk nama siswanya nanti. Nah, untuk bagian border ini, untuk bagian menampilkan QR-nya, ya, atau QR. Lalu untuk samping kanannya itu untuk tabel nama siswanya ya. Di sini ada menggunakan tabel kelas. Dan di sini untuk kepalanya atau untuk nama judulnya itu nomor, NIS, nama, dan juga waktu. Lalu ini untuk isiannya ya, X. Lalu di bawah juga menggunakan include footer. Oke, nah bagaimana untuk membuat QR kodenya ini? Oke, membuatnya itu kita juga buat lagi namanya file presensi underscore QR.php. Nah, di sini kita untuk membuat QR ini, nah kita ke Google lagi. Kita ketiklah Cileran PHP QR code. Nah, sebelum itu nanti kalian bisa download dulu untuk Cilerannya ya. Ini komposer nanti kalian bisa di download di CMD atau Command Prompt di laptop kalian. Oke. Nah, lalu nanti kalian bisa ke sini example ya. Kalau masalah example nanti kalian cari aja QR code. Saya lupa nih, pokoknya QR code nih kayaknya. Bagian QR code. Nih, use Cileran ini. Itu nanti kalian copy ke VS Code-nya ya. Ini nanti bakal di sini. Ini sebenarnya tadi awalnya ada di file presensi. Tapi karena saya udah membuatnya eh, hal- file presensi underscore QR-nya, maka saya pindahkan ke sini. Oke. Sama juga ini menggunakan input koneksi PHP. Lalu untuk menampilkan eh, gambarnya nih, gambar QR-nya nanti kalian bisa manggil ini di sini ya nih, image search, lalu PHP echo out. Nah, ini class ya, image fluid. Nah, di sini ya, outnya ini dari yang kita googling tadi ya, dia ada. Nah, lalu untuk menampilkan kodenya ini, ya, kodenya ini.
Itu kita menggunakan, kita menambah variabel baru yaitu kode menggunakan generate random string. Ini kita sudah waktu itu udah pernah ya membuat generate ini, maka kita tinggal ketik aja lalu ini 5. Soalnya ini ada 5 kata ya, huruf. Nah, lalu nanti munculnya di sini H5 class text center PHP echo kode. Nah, lalu ini biar bisa ganti-ganti ini setiap 5 detik ini gimana? Kita googling lagi. Yaitu kita cari menggunakan jQuery CMD, CDN. Nanti kalian bisa ini aja di sini minified download ya yang terbaru. Saya juga udah mendownloadnya. Nanti dia bakal akan membentuk QRT seperti ini. Nah, cuman kalau misal ganti-gantinya tuh pakai apa? Nah, ganti-gantinya itu kita menggunakan nih untuk setiap 5 detik ya. Kita menggunakan G- jQuery juga ya, jQuery every 5 second. Jadi itu setiap 5 detik kan berubah. Itu menggunakan di sini, cari aja nanti diklik. Lalu nanti kalian cari yang ada interval, yang menggunakan interval ya. Nah, setelah kalian sudah di copy itu intervalnya, lalu nanti kalian balik lagi ke file PHP, kalian isi menggunakan JavaScript dulu ya. Nih, nanti nih, oh ya untuk JavaScript ini untuk memunculkan presensinya itu, presensinya ya. Nanti kan ini, nah URL itu nanti bakal ada muncul ini, sesi ke-15. Berarti kita berada di sesi ke-15. Itu menggunakan ini nih. Nah, ID sesi. Nah, ID sesinya tadi di atas. Nah, ini untuk menggantinya 5 detik sekali itu menggunakan set interval di sini ya. Lalu nanti fungsinya diisi menggunakan fungsi di atas yaitu presensi QR. Oke. Nah, ini juga ini bisa nanti akan terupdate di database. Apakah benar? Coba kita lihat di masa. Coba kita lihat ya. Oke, benar ya 51 BEF. Caranya gimana? Nah, caranya itu kita balik lagi ke file presensi QR ini. Nah, di sini nih kita menggunakan ini koneksi, kita menggunakan variabel koneksi lalu query-nya update sesi set. Nah, kode sesi, kode variabel dollar kode where ID sesi exists. Jadi nanti dia tuh setiap sesi ke-15 ini tuh akan berganti terus di database-nya ya. Tuh, seperti itu. Akan terupdate terus sesuai dengan kode yang ada di presensi ini. Oke, selanjutnya kita balik lagi ke kelas ya. Nah, untuk di kelas ini kan ada sebelah kanan itu ada opsi peserta. Kalau kita pencet, nah dia bakal keluar untuk daftar pesertanya ya. Peserta dalam kelasnya itu ada siapa aja. Lalu di sini ada import peserta Excel. Nah, apa yang kita lakukan yaitu kita membuat lagi file baru yaitu peserta.php. Ini kita copy aja sih yang tadi ya. Nah, ini seperti biasa kita menggunakan include koneksi PHP. Lalu nih agar bisa dibawa menggunakan tabel juga ya di atas. Nah, ini menggunakan form input. Nah, ini seperti biasa menggunakan kontainer, lalu tabelnya berisi nonis, nama, lalu bawahnya ini menggunakan for each ya, itu agar dia bisa berulang sesuai dengan apa angkanya ya, bisa 1, 2, 3, dan isinya itu akan berurutan gitu, secara berurutan. Lalu di bawahnya ini ada untuk form Excel ya. Nanti gurunya itu bisa mengimport Excel mereka atau nama-nama peserta kelas mereka itu situ. Di sini menggunakan eh, form ya, multipart data, lalu labeling file Excel. Nah, di sini menggunakan file ya, file, oke. Nah, agar sebelum itu untuk mengirim file Excel ini agar bisa itu kita ke Google lagi, lalu kita menggoogle, bentar ya, ini PHP spreadsheet agar PHP-nya itu bisa membaca spreadsheet kita. Nah, kalian bisa download juga nanti di komen from laptop kalian ya. Ini menggunakan ini, cari aja di Google PHP spreadsheet.
Nah, setelah itu ini juga sama menggunakan include vendor tadi. Nah, ini untuk bisa terbaca ya file kita itu, kita googling lagi, yaitu namanya PHP spreadsheet read Excel file to array, agar bisa dia array ya. Jadi kita nggak ngetik satu-satu gitu, nanti dia munculnya bakal berurutan secara urut gitu ya. Nah, di sini nih guys, kalian bisa di copy aja sih ini ya. Nah, kalian ikutin aja di VS Code saya ini. Ini kita hanya ini aja sih reader ya, menggunakan ini. Nah, setelah itu kita buat file Excel ya agar bisa kita pilih apa namanya? Kita masukkan gitu, kita harus membuat file Excel ya. Karena saya udah membuat, saya ini udah jadi. Ya kalian tinggal membuat file Excel dengan nama peserta ya. Jangan lupa ininya dot x xlsx ya. Ini sudah saya buat, ada 8 peserta di sini dengan list yang berbeda juga. Coba kita masukkan ya sini. Nih, saya ini ya, saya download juga. Jadi kita kirim 2, 3. Oke, nanti ada alert data siswa terimport itu ya. Nih, kan ada alertnya ya. Nih, kalau udah terkirim, berhasil terkirim, kita okein aja. Nah, nanti dia akan muncul. Nah, kita juga di sini untuk tombol kirimnya itu agar bisa terbaca oleh sheetnya ya. Ya, kita menggunakan if ya, iset post kirim spreadsheet reader ya. Kita menggunakan variabel apa files ya, file time name ya, samain aja ini. Lalu ini untuk membaca ya, baca datanya. Nah, kita juga menggunakan for each ya, agar dia bisa berurutan ya. Jadi, nis itu array ke indeks ke 0, terus namanya itu indeks 1. Sudah ini. Nah, ini untuk bisa menampilkan di bagian sini ya sih nantinya. Sebelum itu kita juga harus membuat tabel siswa di database ya. Nih, seperti ini. Sama kan? Tapi ini belum saya buat sih di bagian foto dan kan tapi kalau di database kan sudah ada ya, ada password dan juga foto siswa. Nah, ini passwordnya juga random langsung dari sistemnya dan foto siswa juga sudah default ya. Nah, di sini bagian sini kita menggunakan variabel ambil koneksi query ya, seperti biasa nih mengambil siswa awareness. Nah, sebenarnya kalau cuma ini dong itu belum muncul di tadi ya, belum muncul di tabel ini. Sorry, tabel ini. Nah, untuk munculnya itu kita panggil di atas ini. Itu peserta, array, ambil, koneksi, query, select from peserta, left join siswa, on peserta, .nis, dengan siswa .nis, where ID class, sama dengan ID class, file. Ya, kita menggunakan while juga ya. Nah, lalu dia akan muncul seperti ini. Seperti itu. Mungkin eh, segitu dulu aja ya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan codingannya. Mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.